Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Antin Sekar Arum, Ratna Febriani, Hamidah Rohaini, Fabian Ensa, Asah Mutiara Kasih, Ajeng Widi Pramesti, Muhammad Jasuli, dan Diajeng Dwi Wijayanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari bab 6, yaitu transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Video ini kami buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Ubaidillah, SPD, MSI. Transfer antar perusahaan aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan dalam jangka waktu panjang. Periode waktu perolehan ini biasanya lebih dari 1 tahun. Bentuk dari aset tidak lancar antara lain yang satu, investasi jangka panjang, yang kedua, aset tetap, dan ketiga, aset tidak berwujud. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Pengertian entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan merupakan perusahaan tunggal. Selanjutnya, figur 6.1 mengilustrasikan entitas konsolidasi yang melibatkan setiap perusahaan dalam transfer antar perusahaan dan transaksi dengan pihak eksternal. Seperti laporan konsolidasi digunakan untuk menunjukkan status keuangan dan hasil operasi dari 2 atau lebih perusahaan terkait seolah-olah mereka adalah satu perusahaan. Selanjutnya yaitu eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut seakan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba yang belum direalisasi dari transfer antar perusahaan disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit atau ilustrasi pada figur 6.2. Pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pada suatu saat pembeli dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatat sebagai beban dan penjual mencatat sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi beban dan pendapatan tersebut harus tereliminasi. Transfer aset berupa tanah. Gambaran umum proses eliminasi laba pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berelasi pada nilai bukunya. Tidak ada penyesuaian atau eliminasi, khususnya diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian alokasi eliminasi laba, terrealisasi keuntungan atau kerugian dari transfer antara perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Pelepasan aktiva di kemudian hari. Keuntungan antara perusahaan belum terrealisasi dari penjualan aset dianggap direalisasi pada saat tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Pada saat keuntungan antara perusahaan belum direalisasi, kemudian menjadi direalisasi, pengaruh dari proses eliminasi laba harus dibalik. Pada saat realisasi, jumlah penuh dari laba antar perusahaan yang ditanggungkan ditambahkan kembali ke perhitungan laba bersih konsolidasi dan dialokasi ke pemilikan minoritas dari mana sebelumnya tersebut dieliminasi. Kemudian transfer aktiva berupa aktiva disusutkan. Jumlah penyusutan yang diakui dalam pembukuan perusahaan tiap periode atas aktiva yang dibeli dari afiliasi berdasarkan pada harga transfer antar perusahaan.
Tetapi dari sudut pandang konsolidasi penyusutan harus berdasarkan pada biaya perolehan aktiva untuk antigatas konsolidasi, yaitu biaya perolehan aktiva dari pihak yang semula memberi aktiva tersebut dari pihak luar. Penjualan arus kas ke atas. Penjualan arus kas ke atas menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukuan anak perusahaan. Jika laba tersebut dari sudut pandang konsolidasi belum direalisasi, maka tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi laba mengurangi kepemilikan mayoritas dan minoritas sesuai proposal kepemilikan masing-masing. Transfer aset berupa aset diamortisasi. Tidak semua aset berwujud diamortisasi. Amortisasi hanya berlaku untuk aset tidak berwujud yang masa manfaatnya dapat diidentifikasi. Sedangkan aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas seperti goodwill tidak diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Nilai aset berwujud diamortisasi secara merata selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus, sama seperti dengan depresiasi aset tetap. Hanya saja tidak ada estimasi untuk nilai residu yang terlibat dalam perhitungan. Jenis-jenis aset tak berwujud yang dapat diamortisasi adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, waralaba, lisensi, hal sewa, dan perangkat lunak komputer. Transfer aset tak lancar antara perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dengan metode biaya. Selama karena perusahaan tersebut dikonsolidasi, metode akuntansi anak perusahaan di pembukuan induk perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Lalu ada metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi, pada anak perusahaan induk, perusahaan mencatat dividen dan diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan.